Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini kelompok 2 untuk gelombang 1 angkatan 5 untuk mendistribusikan tugas yang kedua, agenda 2 yaitu tugas asinkronus. Tugas untuk anggotakan dari kelompok 2 ini yakni saya Wira Andi Pamungkas. Saya Mifdaulia Zara. Kemudian saya Hafid Murtafiq. Saya Fatur Nanda Saputra. Dan saya Ananda Nurul Inayati. Untuk tugas yang pertama yang diberikan dari mentor yakni tugas self learning yang berisi tentang pengalaman atau hal yang sudah dilakukan mengenai pengamalan dari nilai akhlak saat peserta bekerja di tempatnya masing-masing. Untuk pembahasan yang pertama yakni dari nilai-nilai berakhlak berorientasi pada pelayanan. Dapat diambil contoh dari saya yakni memberi salam kepada pengemudi dan meminta maaf karena telah mengganggu perjalanannya. Karena di sini kita memberikan pelayanan harus dengan baik agar masyarakat terlayani dengan baik dan tidak mudah emosi saat kita ganggu saat perjalanannya. Untuk yang kedua, akuntabel. Untuk yang kedua, akuntabel. Di sini kan saya sebagai penginput data kendaraan di terminal. Jadi ya saya sudah melakukan tugas saya dengan sesuai dan teliti agar tidak salah melakukan inputan data tersebut. Setelah itu saya juga sudah melakukan nilai-nilai berakhlak loyal dengan berusaha menjaga nama baik instansi maupun unit kerja saya dengan tidak menyebarkan hal-hal negatif. Saya izin menambahkan terkait dengan akuntabel. Kebetulan saya juga di terminal. Di terminal itu eh, pernah saya menggunakan salah satu inventaris dari terminal yaitu menggunakan laptop pada saat acara em, hari pertama distance learning kemarin. Saya dipinjamin laptop dan saya menggunakan laptop tersebut dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan pada laptop tersebut begitu. Kemudian terkait dengan nilai dasar berakhlak yaitu harmonis, kebetulan saya bersama regu saya biasanya kalau setiap makan malam itu kita makan bareng-bareng. Jadi untuk menjalin kebersamaan dalam regu kita makan malam bareng-bareng dan itu merupakan salah satu contoh dari nilai akhlak harmonis. Mungkin teman-teman yang lain memiliki contoh yang lain. Saya sedikit menambah untuk nilai harmonis. Di sini saya memberikan contoh mengadakan family gathering untuk seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai terjalin komunikasi dan kekompakan di instansi tersebut, sehingga harmonisasi antar pegawai bisa terjalin dengan baik. Untuk nilai kompeten pada nilai berakhlak yakni dengan melaksanakan tugas dengan baik seperti untuk berorientasi pada pelayanan, akan tetapi untuk tugasnya ini yakni untuk mengedukasi para pengemudi terhadap kebijakan yang tidak boleh dilanggar oleh para pengemudi. Hal itu dibutuhkan agar si pengemudi memahami aturan-aturan apa saja yang harus ditaati saat berkendara agar tidak terjadi permasalahan yang lebih lanjut.
Kemudian saya menambahkan untuk nilai kolaboratif, pada tempat kerja saya yaitu di terminal pernah melaksanakan operasi gabungan untuk kegiatan inspeksi kendaraan penumpang di terminal, yaitu kami berkolaborasi bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk melaksanakan inspeksi kendaraan. Itu. Kemudian saya ingin menambahkan di nilai adaptif, yaitu bergabung dalam tim humas untuk membuat laporan dalam bentuk laporan digital. Sekian dari penjelasan nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di kerja masing-masing. Untuk selanjutnya yakni mengerjakan studi kasus yang berhubungan dengan penyimpangan nilai-nilai berakhlak ASN. Video akan diterangkan sebagai berikut. Ya, terima kasih Mas Wira. Video mengenai kasus penyimpangan nilai-nilai berakhlak akan saya tampilkan. Seakan membuktikan ucapannya, Dirut Perum Bulog Budi Waseso Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan praktik mafia beras. Tim Satgas Pangan akhirnya menemukan kecurangan distribusi beras Bulog mencapai 350 ton yang dilakukan oleh 7 tersangka. Perum Bulog bekerja sama dengan Polda Banten mengamankan 350 ton beras oplosan dari milik Bulog ke merek yang lain yang diduga merupakan praktik mafia. 7 tersangka ditangkap di Lebak, Cilegon, Serang Kota, dan Pandeglang. Menurut Buas, akibat ulah oknum yang menyelewengkan distribusi beras Bulog ini, harga pangan stabil tinggi. Bahkan penyelewengan beras tak hanya terjadi di Banten, melainkan juga di Jakarta. Ribuan karung beras itu disita di Pasar Induk Beras Cipinang. Berdasarkan informasi, beras-beras tersebut rencananya akan diselundupkan ke Timur Leste. Beras dari Bulog mereka beli 8.300, langsung diganti bajunya. Dia jual dengan pasar premium. Ya rata-rata 12.000. Ya masyarakat akan bisa membelinya harganya 12.000. Di sisi lain memang pengusahanya ini dapat untung yang luar biasa. Dia tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat membeli. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai video yang telah ditampilkan. Dalam video tersebut terdapat kasus yang dilakukan oleh oknum PT Bulog, di mana terdapat 7 orang oknum yang menyelewengkan Bulog untuk kepentingan mereka sendiri. 7 orang tersebut membeli Bulog pada perusahaan PT Bulog, kemudian menjualnya kembali dengan mengganti wadahnya menjadi wadah yang lain yang merupakan beras premium, sehingga harga jualnya lebih tinggi, yang semula 8.000 menjadi 12.000 per kilo. Mungkin dari video tersebut dapat dianalisis nilai-nilai berakhlak apa yang dilanggar pada video tersebut. Terima kasih untuk Mas Kafid. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai studi kasus tersebut yang melanggar dari nilai-nilai berakhlak ASN. Untuk satu, berorientasi pada pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jelas kasus tersebut melanggar dari nilai tersebut karena tidak memahami kebutuhan masyarakat karena mencuri beras dan menjualnya dengan harga mahal untuk dipasokkan ke negara lain. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Pegawai tersebut tidak bisa untuk diandalkan karena telah menyelewengkan tugas yang diberikan, tidak bisa diandalkan, sudah diberi kepercayaan namun menyalahgunakan kebijakannya tersebut. Untuk penilaian
dari berakhlak selanjutnya akan disampaikan kepada Mas Kafid. Untuk selanjutnya yaitu pada poin akuntabel. Dalam akuntabel memiliki ciri-ciri melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Dalam kasus tersebut, 7 tersangka tidak jujur karena menyelewengkan beras untuk kepentingan mereka dan merugikan negara. Kemudian selain poin yang pertama tadi, 7 tersangka tersebut juga tidak bertanggung jawab dengan melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien karena telah menyelewengkan tugasnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian poin selanjutnya yaitu kompeten akan dijelaskan oleh Mbak Mira. Mungkin jika tidak ada yang melanggar bisa dilanjutkan poin selanjutnya. Mungkin untuk poin selanjutnya, nilai-nilai berakhlak yang dilanggar itu nilai loyal. Karena kan di dalam nilai loyal itu ada memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Di sini, di video ini terdapat pelanggaran tentang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena menggunakan kewajibannya untuk kepentingan sendiri. Yang poin kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Di situ terdapat pelanggaran seperti mencoreng nama baik instansi Bulog karena melakukan praktek oplos beras Bulog untuk dijual dengan harga yang sangat mahal. Selanjutnya ada nilai adaptif, bisa dilanjutkan mungkin. Ya, untuk nilai adaptif sendiri itu ada terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Pelanggaran di sini yaitu sebenarnya mereka kreatif, tetapi kreatif yang sangat buruk dan sangat buruk karena melakukan kejahatan oplas beras yang dijual dengan harga yang tinggi sehingga merugikan banyak kalangan. Kemudian pada nilai yang terakhir yaitu pada nilai kolaboratif pada poin menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pelanggaran yang terjadi yaitu 7 tersangka tidak egois karena mementingkan diri mereka sendiri, namun dengan memanfaatkan sumber daya bukan untuk kepentingan bersama. Sekian pemaparan dari tugas yang diberikan dari agenda 2, tugas kedua untuk penilaian tugas berakhlak, yakni penilaian studi kasus yang berhubungan dengan nilai berakhlak dari kelompok 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.